Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota pertama Melisa Putri Anggraini, kedua Nafisa Sauma Arifin, dan yang ketiga Isma Claudia Salsabila. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Advokasi Pengendalian Rokok Elektrik di Wilayah Urban. Studi kasus perlindungan remaja Kota Wakanda dari bahaya produk nikotin baru. Presentasi ini membahas bagaimana upaya advokasi kesehatan dapat dilakukan untuk menekan penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja melalui penguatan kebijakan, edukasi, dan kolaborasi berbagai pihak. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya perlindungan generasi muda dari bahaya rokok elektrik. Berdasarkan studi kasus di Kota Wakanda, isu utama advokasi yang muncul adalah meningkatnya prevalensi penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja hingga mencapai 40%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan vape di kalangan remaja menjadi masalah yang perlu segera ditangani melalui advokasi kesehatan. Permasalahan utama adalah meningkatnya penggunaan rokok elektrik akibat belum adanya regulasi daerah yang mengatur iklan dan penjualannya. Selama itu, banyak remaja yang menganggap vape lebih aman karena pengaruh iklan di media sosial. Padahal vape tetap mengandung nikotin dan zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan paru-paru, perkembangan otak, hingga meningkatkan risiko penyakit lainnya. Kemudian, tujuan utama advokasi ini adalah menciptakan lingkungan yang sehat bagi remaja melalui penguatan regulasi daerah. Target khususnya yaitu meliputi penerbitan peraturan wali kota, pembatasan penjualan vape kepada remaja, serta peningkatan edukasi mengenai bahaya rokok elektrik di sekolah dan organisasi pemuda. Kemudian strategi dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder. Yang pertama yaitu pemerintah, berperan sebagai pembuat kebijakan. Kemudian sekolah dan kampus yaitu memperkuat kawasan tanpa rokok. Lalu media membantu menyebarkan informasi yang benar, sedangkan organisasi mahasiswa menjadi pelopor edukasi sebaya dan penggerak advokasi di masyarakat. Selanjutnya, rancangan kegiatan dan mekanisme evaluasi. Rancangan aksi strategi, rancangan kegiatan advokasi kami disusun secara integratif yang dimulai dengan kampanye kreatif digital melalui tagar Wakanda Bebas Vape untuk melawan normalisasi iklan di media sosial. Secara paralel, kami akan melakukan lobi kebijakan melalui audiensi rutin dengan wali kota dan DPRD guna menyajikan data urgensi regulasi. Selain itu, kami akan membangun jejaring advokasi yang melibatkan forum masyarakat peduli remaja sehat. Melalui jejaring ini, kami akan menginisiasi program edukasi sebaya di sekolah-sekolah untuk memberikan keterampilan menolak atau refusal skills terhadap tekanan teman sebaya dalam mencoba rokok elektrik. Kemudian monitoring dan evaluasi. Untuk memastikan efektivitas program, kami menerapkan mekanisme monitoring yang ketat. Keberhasilan advokasi akan diukur melalui 3 indikator utama. Yang pertama, indikator proses yang memantau terlaksananya minimal 5 sesi audiensi kebijakan dalam 6 bulan pertama. Kedua, indikator output berupa terbitnya draft peraturan wali kota tentang pengendalian rokok elektrik. Terakhir, indikator outcome yang menargetkan penurunan prevalensi perokok elektrik pemula sebesar 10% dalam jangka waktu 2 tahun melalui survei kesehatan tahunan. Selanjutnya yaitu landasan teori advokasi dan promosi kesehatan. Program advokasi ini dibangun di atas fondasi akademik yang kuat, mengintegrasikan beberapa teori perilaku dan promosi kesehatan untuk memastikan efektivitas intervensi. Landasan utama kami adalah Ottawa Charter 1986 yang menekankan pentingnya healthy public policy yang melalui regulasi daerah dan penciptaan supportive environments di lingkungan pendidikan untuk membatasi paparan produk nikotin. Healthy Belief Model atau HBM dan perubahan perilaku dalam konteks individu, kami menerapkan Healthy Belief Model untuk mengubah persepsi remaja terhadap rokok elektrik. Fokus utamanya adalah meningkatkan perceived severity atau kesadaran akan bahaya nyata bahan kimia dan perceived susceptibility atau kerentanan terhadap adiksi. Dengan memberikan informasi yang akurat, kami berupaya menciptakan trust
to Action yang mendorong remaja untuk menolak penggunaan vape meskipun ada tekanan lingkungan. Selain itu, TPB digunakan untuk mengintervensi niat perilaku melalui penguatan norma subjektif di kalangan mahasiswa. Kami berusaha membangun kesadaran kolektif bahwa gaya hidup sehat tanpa rokok elektrik adalah norma sosial yang positif. Melalui pendekatan ini, advokasi kesehatan yang kami lakukan tidak hanya menyasar kebijakan makro, tetapi juga menyentuh determinal perilaku mikro di tingkat komunitas. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas advokasi, kelompok kami melakukan advokasi kepada anggota PMII UST. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian edukasi singkat mengenai bahaya rokok elektrik, kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan pandangan mereka terhadap penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja maupun mahasiswa. Melalui wawancara tersebut, kami memperoleh beberapa temuan yang menarik. Informan menyampaikan bahwa penggunaan rokok elektrik di lingkungan mahasiswa masih ditemukan dan cenderung mengalami sedikit peningkatan. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena sebagian mahasiswa mulai beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik dengan anggapan bahwa vape merupakan pilihan yang lebih baik. Namun, ketika kami menggali lebih lanjut mengenai persepsi keamanan rokok elektrik, informan menegaskan bahwa rokok elektrik tidak lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Meskipun tidak menghasilkan asap dari proses pembakaran, pengguna tetap menghirup uap yang mengandung berbagai zat kimia sehingga tetap beresiko bagi kesehatan. Selain itu, informan juga mengetahui bahwa penggunaan rokok elektrik dapat menimbulkan gangguan pada organ paru-paru. Informan pun memahami bahwa rokok elektrik tetap mengandung nikotin sebagai zat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan. Tidak hanya membahas dampak kesehatan, kami juga menggali pandangan informan mengenai upaya pengendalian rokok elektrik. Informan menilai bahwa banyaknya iklan rokok elektrik di media sosial merupakan bagian dari strategi pemasaran perusahaan. Namun, menurutnya pengawasan terhadap anak dan remaja harus diperketat agar mereka tidak mudah terpengaruhi oleh promosi tersebut. Selanjutnya, terkait penjualan rokok elektrik, informan berpendapat bahwa akses pembelian bagi remaja memang perlu dibatasi. Ia juga menyampaikan bahwa beberapa toko maupun platform e-commerce saat ini sudah mulai menerapkan verifikasi usia menggunakan KTP sebagai salah satu bentuk pengawasan. Ketika kami menanyakan mengenai dukungan terhadap kegiatan advokasi, informan menyatakan bersedia mendukung kampanye edukasi mengenai bahaya rokok elektrik. Menurutnya, semakin banyak mahasiswa dan remaja yang mendapatkan edukasi, maka semakin besar pula peluang untuk mencegah kebiasaan merokok. Nah, informan juga menyampaikan bahwa kegiatan yang paling efektif adalah seminar atau penyuluhan dengan materi yang menarik, disertai pendampingan bagi mahasiswa maupun remaja yang ingin berhenti merokok. Kemudian berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota PMII UST memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai bahaya rokok elektrik. Informan menyadari bahwa rokok elektrik tetap mengandung nikotin dan berbagai zat kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan, sehingga tidak dapat dianggap lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Selain itu, adanya dukungan terhadap pembatasan penjualan kepada remaja dan kesediaan untuk ikut dalam kampanye edukasi menunjukkan adanya sikap positif terhadap upaya pencegahan penggunaan rokok elektrik. Temuan ini sejalan dengan Hope Belief Model yang menjelaskan bahwa seseorang akan lebih terdorong menghindari suatu perilaku apabila memahami risiko yang dapat ditimbulkan. Di sisi lain, kesediaan informan untuk mendukung kegiatan edukasi juga sesuai dengan teori planned behavior karena menunjukkan adanya norma sosial yang mendukung perilaku hidup sehat. Oleh karena itu, organisasi mahasiswa seperti PMII UST memiliki potensi besar menjadi mitra dalam kegiatan promosi kesehatan dan advokasi pengendalian rokok elektrik. Setelah kegiatan advokasi dan wawancara selesai dilaksanakan, kami juga melihat respon yang sangat baik dari peserta.
Peserta terlihat antusias selama proses diskusi dan aktif menyampaikan pendapat mengenai penggunaan rokok elektrik di kalangan mahasiswa. Mereka menyadari bahwa promosi rokok elektrik di media sosial dapat memengaruhi remaja untuk mencoba vape, sehingga diperlukan edukasi yang berkelanjutan. Selain itu, peserta juga menyatakan kesediaannya untuk mendukung upaya pencegahan melalui edukasi sebaya serta penguatan penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus. Respon positif ini menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa dapat menjadi salah satu mitra strategis dalam pelaksanaan advokasi kesehatan. Kesimpulannya, berdasarkan studi kasus dan hasil advokasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja merupakan isu kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian bersama. Belum adanya regulasi daerah yang jelas serta masih maraknya iklan rokok elektrik menjadi faktor yang mendorong semakin mudahnya remaja terpapar produk tersebut. Nah, melalui kegiatan advokasi kepada anggota PMII UST, kami menemukan bahwa organisasi mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai bahaya rokok elektrik dan bersedia mendukung upaya pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa dapat menjadi mitra penting dalam peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan promosi kesehatan. Berdasarkan hasil tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, untuk pemerintah daerah diharapkan segera menyusun regulasi yang mengatur pembatasan iklan serta penjualan rokok elektrik kepada remaja. Yang kedua, sekolah dan perguruan tinggi perlu memperkuat implementasi kawasan tanpa rokok dan menyediakan edukasi maupun layanan pendampingan bagi mahasiswa yang ingin berhenti merokok. Yang ketiga, untuk organisasi mahasiswa diharapkan terus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada teman sebaya agar penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja dapat ditekan. Kemudian ini referensi yang kami gunakan dalam penyusunan advokasi ini berasal dari berbagai sumber yang kredibel, diantaranya WHO, CDC, Kemenkes RI, buku promosi kesehatan, serta data primer yang kami peroleh melalui wawancara dengan anggota PMII UST. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai advokasi pengendalian rokok elektrik di wilayah urban. Semoga hasil advokasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, media, dan organisasi mahasiswa dalam melindungi remaja dari bahaya rokok elektrik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.